yang kita juga sudah singgung minggu lalu adalah terkait dengan beberapa kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa menangani proyek dengan baik. Antara lain kita ya tentu perlu memiliki technical skill dan juga soft skill. Tetapi bila traditional view melihat bahwa technical skill itu adalah sesuatu yang utama, maka pada pandangan modern project management, yang tidak kalah pentingnya justru adalah soft skill, yaitu kemampuan untuk memimpin atau leadership, kemampuan untuk berkomunikasi, salah satu contohnya. Ya, jadi bukan technical skill saja semata. Nah, lalu fokus daripada em, project begitu eh, tidak lagi hanya sebatas kalau untuk modern project management gitu Bapak Ibu, itu adalah tidak hanya doing doing thing right, tetapi juga doing the right project and doing project right. Ya, kalau doing project right itu mungkin traditional view fokus di sana. Tetapi kalau modern PM menambahkan bahwa doing the right project juga important gitu ya. Jadi disinilah penekanan yang nanti juga kita hendak coba bahas. Jadi memilih suatu project yang tepat itu juga penting. Nah, eh, ini tadi kembali ditekankan bahwa antara project fokus di tradisional maupun modern mungkin ada sedikit perbedaan begitu ya di bagaimana cara pandangnya, di mana tadi sudah disebutkan sebenarnya traditional view itu fokus on doing project right, sementara modern view fokus on doing the right project right, gitu ya. Ada tambahannya di sini. Nah, untuk bisa mengerjakan project yang tepat, tentunya kita harus pandai-pandai memilih. Nah, disinilah pentingnya project selections. Em, saya yakin di perusahaan Bapak dan Ibu semuanya mungkin terdapat kasus-kasus di mana ada suatu proses untuk memilih suatu project begitu, yang mana yang tepat begitu. Nanti bisa barangkali kita sharing, saling apa namanya, menceritakan pengalaman masing-masing. Eh, Namun mungkin ada pertanyaan gitu, mengapa kita penting atau perlu untuk memilih suatu proyek yang uh, akan kita kerjakan lebih lanjut, ya. Eh, ini nanti barangkali kita bisa diskusi kenapa harus memilih proyek gitu yang tepat. eh, apa kita nanti akan diskusikan di belakang. Namun yang ingin saya tekankan terlebih dahulu Bapak Ibu di sini eh, ada catatan begitu ya Bapak Ibu, bahwa sayangnya begitu project manager itu seringkali baru diajak bergabung, baru istilahnya on board gitu ya, diajak diajak menangani suatu project setelah project itu dipilih, bukan sebelumnya, ya. Sehingga terkadang eh, atau seringkali project-project manager ini ya harus menjalankan suatu project yang meskipun sebenarnya mungkin eh, oleh eh, si project manager ini dirasa kurang tepat. Jadi dia tidak ada ini ya, no option lah intinya. Ya. Jadi dia harus menerima karena sudah dipilihkan, ya. Nah, barangkali di sini kita bisa berdiskusi sebentar Bapak Ibu. Kira-kira apakah di tempat Bapak Ibu pernah mengalami hal yang seperti ini? Ya, jadi yang saya maksudkan dengan hal seperti ini adalah Bapak Ibu dipilih sebagai project manager, tetapi project itu sudah dipilihkan. Bapak Ibu tidak mengikuti dari awal bagaimana project tersebut itu dipilih gitu. Apakah ada yang memiliki pengalaman seperti itu? Oke.
Sepertinya tidak ada ya di kelas ini Bapak Ibu ya. Oke, kita skip kalau begitu ya. Eh, kita skip dulu untuk diskusi yang terkait dengan mengapa kita harus memilih proyek ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam beberapa kasus atau di dalam beberapa perusahaan, suatu perusahaan bisa memiliki banyak sekali proyek. Ya, tergantung dari jenis perusahaannya saya kira ya. Untuk menjalankan semua proyek itu tentulah tidak bisa ya. Ada keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan. Keterbatasannya ya bisa jadi terkait dengan resource gitu ya, sumber dayanya tidak mencukupi, peralatannya tidak mencukupi, fundingnya juga tidak mencukupi. Sehingga eh, perlu kita pilah-pilah gitu. Yang mana yang harus kita kerjakan? Dipilih. Dan terutama adalah mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, inilah yang menjadi fokus kita hari ini, bagaimana caranya memilih proyek begitu ya. Nah, pertanyaan kedua Bapak Ibu, mudah-mudahan ini ada yang menjawab gitu ya. Atau ada yang punya pengalaman sehingga bisa di-share. Berapa proyek yang biasanya ditangani oleh perusahaan Bapak Ibu selama setahun? Apakah sampai 200 seperti ini Bapak Ibu? Ataukah mungkin cuman satu dua? Silakan Pak Ari. Kalau di tempat saya, Bu, proyek itu kan responnya pada usulan dari divisi. Nggih. Kemudian dari divisi kita lihat skala prioritasnya dan kita lihat resource-nya. Jadi, tapi kalau toh misalkan diterima, paling masing-masing yang skalanya besar, Bu ya. Skalanya besar paling satu atau dua paling. Tidak memungkinkan resource-nya untuk memenuhi yang skalanya sampai masing-masing divisi. Nah, skala besar Bu maksudnya. Itu Ya. kita punya grading-grading apa itu namanya impact-impactnya itu Bu. Mm-mm. Itu kalau dari tempat saya Bu. Oke, terima kasih Pak Hari. Jadi nggak sampai ratusan ya Pak ya. Em, Mungkin juga tidak sampai puluhan gitu, beberapa saja ya dalam satu 1 tahun Bu ya. tahun ya. Yang Ya, proyek besar mungkin satu dua. Oke. ya betul. Terima kasih Pak Hari. Bagaimana yang lainnya di tempat kerja Bapak Ibu? Pak Sat, panggilannya siapa Pak ini? Pak Satria? Apa Inter? Inter, Bu. Oh Inter. Ini saya Ya, pikir singkatan. Oke, baik Pak Inter, silakan. ya. Jadi saya bekerja di bidang retail di Pertamina, Bu. Nah, biasanya kami memiliki proyek bangunan SPBU. Setahun itu 2 SPBU, Bu. Nah, Hmm. memang melanjutkan pertanyaan pertama Ibu, di Pertamina memang common ya pergantian pejabat setiap periode. Jadi ketika saya di sini saya pernah menangani proyek yang memang apa namanya proses pembuatannya itu sudah berjalan gitu loh, dari proposal sampai pengajuannya. Setelah pejabat yang lama berganti, saya baru masuk dan saya yang melanjutkan kembali, Bu. Jadi memang di perusahaan kami maksimal 2 pembangunan SPBU dalam setahun. Demikian, Bu. Dua SPP. Terima kasih Pak Inter masukannya. Nah, ini ada Pak Tagiat. Silakan Pak Tagiat. Oke Bu, maaf Bu, saya off kamera karena lagi dalam perjalanan. Eh, saya sebenarnya bukan di bagian manajerial ya Bu, hanya saya belajar dari yang ada di perusahaan saya. Setiap tahunnya karena ini berhubungan dengan pembangkit dan itu pembangunan yang besar, eh, dia tidak tidak tentu, Bu. Jadi bisa setahun ada satu, bisa tiba-tiba setahun ada 4 sampai 8 gitu. Tergantung dari customer. Kalau skala regionalnya Indonesia ya. Sementara untuk yang jawaban nomor satu, yang saya lihat di perusahaan saya, ada project manager yang mengurus waktu awal tender dan kontrak itu ikut andil, tetapi di perjalanan itu
project manager itu dialihkan dan ada yang melanjutkan posisinya gitu. Itu yang biasa terjadi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih urun pengalamannya Pak Tagiat. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Oh, ini ada Pak Keisha. Tadi Ya, Pak Keisha naikkan tangan dulu ya ya. Bu, betul. Silakan. Mm-mm. Ya, Gimana kalau jadi Pak Keisha? kalau di perusahaan saya kan ada 2 Bu, di konsultan itu kita ditarget untuk setiap tahun ada 10 pabrik yang harus diaudit untuk SLF Bu. Mm-mm. Jadi tahun kemarin kita sudah 10 pabrik yang diaudit. Tahun ini ada harus ada kenaikan lagi. Jadi gitu Bu. Jadi ada kenaikan setiap tahunnya untuk perusahaan yang mau diaudit SLF. Jadi proyeknya berupa kegiatan untuk mengaudit ya Pak Ya, Keisha. audit sertifikat layak fungsi Bu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kalau Bu. Kalau Pak Abdul bagaimana macam tadi karena tipikalnya seringkali itu bukan yang mengerjakan proyeknya ya. Jadi ada 2 sisi kalau di kami itu. Kalau kami itu biasanya punya proyek yang untuk ditawarkan untuk dikerjakan ke pihak lain gitu. Dan yang kedua adalah ya menjadi konsultan begitu. Dan ini sangat tergantung daripada datangnya proyek tersebut begitu ya. Namun kalau dari pengalaman yang pernah saya lihat begitu untuk jumlah proyek yang kita tawarkan untuk dikerjakan pihak lain itu ya tidak banyak juga ya. Paling pak eh, paling paling 2-3 pekerjaan gitu yang bisa kita lakukan. Karena biasanya batasannya adalah funding gitu ya dan timing. Karena kan ada batasan harus harus selesai dalam waktu berapa lama gitu ya. Kalaupun di kami itu ada multi years. Ini kalau yang saya ceritakan tentu bukan unit besarnya ya, bukan unit induk ya, tetapi eh, hanya skup departemen begitu ya. Itu biasanya hanya beberapa. Kalau eh, secara institusional ya tentu kalau tinggal dijumlahkan aja dari beberapa departemen begitu. Iya, Bapak Ibu. Jadi tergantung unitnya juga dari sisi jumlah. Tapi kalau sampai ratusan tidak ya, puluhan mungkin beberapa yang kecil ya itu bisa. Tetapi kalau yang besar-besar tidak banyak. Jadi saya kira hampir sama ya. Karena biasanya batasannya adalah ini tadi ya funding, waktu, kemudian juga resource yang tersedia. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini pada slide ini eh, kita akan membahas beberapa faktor bagaimana kita apa yang membatasi atau menjadi pertimbangan dalam melakukan seleksi proyek. Nah, tadi sudah sebenarnya beberapa saya sampaikan begitu, tentunya dari sisi funding begitu ya, keterbatasannya sampai di mana begitu, di mana ya seberapa besar kita memiliki funding untuk bisa dilaksanakan suatu proyek tertentu begitu, skupnya begitu ya. Kemudian timing tadi juga kapan harus selesai. Kalau di kami misalnya 1 tahun harus selesai misalnya. Jadi multi years itu hanya beberapa saja gitu, tidak banyak proyek gitu. Biasanya multi years itu adalah yang proyek-proyek besar. Nah, kemudian selain itu ada lagi adalah seberapa kritis proyek tersebut, artinya kritikal atau tidaknya bagi organisasi ya. Dan tentunya ini biasanya dikaitkan dengan strategi daripada organisasi tersebut ya. Kemudian timing of cash flow gitu ya, seberapa tepatnya yang diharapkan untuk bisa nanti di bisa diimplementasikan bila suatu proyek itu diambil. Jadi timing of cash flow yang diharapkan gitu. Kemudian juga apakah proyek tersebut fit dengan portfolio daripada perusahaan itu perlu juga dipikirkan. Jadi tidak boleh mengambil sembarang proyek sebenarnya Bapak Ibu begitu kalau tidak
sesuai dengan rencana kedepannya dari organisasi Bapak Ibu. Kemudian juga tadi salah satunya sudah disebutkan kebutuhan daripada resource, baik itu human resource maupun juga yang terkait dengan equipment, teknologi, ya, dan hal yang terkait. Juga, nah ini ada yang ketujuh ini terkait dengan punya nggak project manager yang qualified dan juga tim yang qualified. Nah itu juga perlu dijadikan pertimbangan. Saya kira ini terkait dengan kompetensi yang dimiliki, ya, kemampuan eh, tim dan juga project manajernya itu penting saya kira, ya. Jadi apakah memiliki kompetensi, apakah memiliki apa namanya kualifikasi, kemampuan gitu, pengetahuan untuk menangani proyek tertentu. Nah ini juga perlu menjadi dasar pertimbangan. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini mungkin kita bisa diskusi sebentar, ada pertanyaan lagi. Kalau berdasarkan factors ini, bagaimana di tempat kerja Bapak Ibu gitu ya? Faktor manakah yang barangkali eh, apa berbeda dengan yang sudah disebutkan di depan, yang sudah disebutkan di slide ini ya? Eh, Apakah ada yang tidak dikonsider begitu? Kalau misalkan juga belum ada di dalam list ini, apa kiranya yang perlu ditambahkan? Nah, mari kita diskusikan. Kemudian biasanya yang dijadikan alat ukur, apakah dia sudah bisa mewujudkan apa namanya? Maaf, bukan strategi, visi misinya ya, atau tujuan organisasi pada waktu itu. Jadi eh, apakah dia sudah bisa me- mencapai tujuan tersebut, kan biasanya diukur dari indikator KPI. Kan begitu ya Bu Yudit ya. Ya, Nah, Bu. untuk bisa mencapai KPI, maka harus dilakukan biasanya upaya-upaya tertentu, termasuk melakukan apa namanya proyek-proyek tertentu, gitu ya Bu. Misalkan contoh kalau kalau di kami misalkan eh, salah satu tujuan organisasi itu adalah untuk memperkuat internasionalisasi, misalkan begitu Bu ya. Maka kemudian salah satunya yang harus dilakukan untuk internasionalisasi adalah mendatangkan mendatangkan pihak luar dari internasional begitu untuk datang ke institusi kami. Nah, untuk bisa datang tentu ada banyak berbagai macam kegiatan yang harus di-create. Tetapi salah satu juga yang perlu kami persiapkan adalah fasilitas yang juga memenuhi standar internasional. Nah, untuk menyediakan fasilitas, maka kami kan harus melakukan perbaikan atau penyediaan fasiliti. Nah, di sini proyek itu berkaitan, ya. Jadi pemilihan proyek itu saya kira ini berkaitan dengan ininya ya, yang nomor 3, alignment with the strategy, Bu, atau objektif daripada organisasi, tergantung dari visi misinya ya, Bu Yudit. Ya, Ini Bu. bisa dikaitkan di sana. Ya, berarti untuk objektif dan juga KPI itu bisa Strategi. masuk di alignment Masuk di strategi. Betul. Ya, Betul. baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Yudit. Ada lagi? Tidak, baik. Kita lanjutkan. Oke, tadi berarti ada tambahan satu ya, external factors itu menjadi juga pertimbangan. Nah, tadi kata-kata strategi itu kita sudah singgung berapa kali. Saya kira Bapak Ibu ya pastinya sudah familiar dengan apa yang dimaksud dengan strategi, gitu ya. Tentu memang masih ada perbedaan definisi, namun secara umum sebenarnya mengarah pada hal yang sama. Misalkan kalau di slide ini disebutkan strategi itu sebenarnya berasal dari kata strategos gitu ya, di mana di sini biasanya dipakai di bidang militeri begitu, yang artinya adalah cara untuk kita memenangkan pertarungan. Nah,
Kalau di bisnis sebenarnya bukan seperti perang begitu, tetapi ya tetap berkompetisi ya. Battle-nya itu dalam hal berkompetisi. Nah, tapi kompetisi ini kan modelnya bukan seperti perang ya, perang di mana menghancurkan gitu. Tetapi ini lebih persaingan yang apa namanya positif begitu untuk memenangkan pasar atau memenangkan bisnis. Nah, strategi pada intinya adalah suatu directions ya, arah gitu dan scope dari suatu organisasi yang sifatnya adalah mengarahkan untuk jangka panjang dan itu membantu organisasi untuk bisa lebih fokus, lebih terarah gitu ya, menjadi organisasi yang unggul ya, yang memiliki kelebihan di masa depan. Dan untuk bisa mencapai apa masa depan organisasi yang lebih baik, maka strategi ini yang akan mengarahkan bagaimana resource, kemudian aset dan lain-lain di perusahaan termasuk finance-nya itu dikelola ya sehingga nanti bisa memenuhi kebutuhan pasar maupun ekspektasi dari stakeholder terkaitnya. Jadi Bapak Ibu, pengertian strategi itu sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat berbagai macam definisi, tapi intinya adalah itu menunjukkan perusahaan ini, organisasi ini akan mengarah kemana gitu ya. Dia menuju kemana dan skupnya seperti apa. Strategi itu perlu kita perhatikan pada saat kita melaksanakan proyek Bapak Ibu. Jadi harus inline gitu ya. Yang ingin coba disampaikan minggu lalu juga kita sudah bahas itu ya. Every scientific project should have a clear link to the organization strategy. Ya, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Yudit bahwa organisasi itu punya strategi dan itu perlu diwujudkan. Salah satu cara untuk mewujudkan adalah menggunakan proyek-proyek yang tepat. Karena proyek itu memerlukan resource, berbagai macam resource, biaya dan lain sebagainya, penting untuk memilih proyek yang bisa mendukung strategi organisasi. Jadi inline ya. Nah, ini ada contoh sedikit. Misalkan strateginya Apple, be the first in the market. Kemudian juga innovation and quality first. Misalkan begitu strateginya. Untuk menjadi unggul ya di masa depan. Nah, proyeknya antara lain adalah Apple need to do research and development project. Kemudian juga perlu juga melakukan new product development project and quality improvement project. Jadi ini akan mendukung, proyek-proyek ini mendukung strategi Apple untuk become the first in the market dan juga mengutamakan inovasi dan quality. Kemudian kalau Oppo misalkan ya, strateginya adalah be the cheapest in the market and develop brand awareness. Maka proyeknya antara lain cost efficiency improvement project. Gimana caranya agar bisa mengimprove cost-nya ya supaya lebih efisiensi ya. Kemudian juga terkait develop brand awareness ya kita ini harus melakukan marketing atau proyek-proyek yang berkaitan dengan marketing. Nah, strategi dan project selections tidak align versus dengan strategi dan project selection yang align. Ya, ini digambarkan begini ya. The result is poor utilization of the organization resources, people, money, equipment, and core competency. Ini yang terjadi, Bapak Ibu, kalau tidak align. Sementara kalau dia align, maka more cooperations terjadi across the organization. Jadi lebih kooperatif ya. Kemudian juga perform better on project. Jadi lebih karena lebih sinkron, lebih bisa kita menyelesaikan perform projectnya lebih baik. And have fewer project. Karena nggak perlu banyak-banyak kan sebenarnya Bapak Ibu ya kalau dia tidak inline dengan strategi. Oke, ini ada diskusi, tapi saya skip dulu ini ya.
kita lanjutkan dulu, kita simpan dulu diskusi ini ya, tapi sambil bisa juga dipikirkan apakah di tempat kerja Bapak Ibu company strateginya selalu ya, selalu inline nggak dengan project yang dipilih gitu ya. Mungkin sebagian besar inline ya, tapi ada loh Bapak Ibu yang kadang kita memilih project itu yang nggak inline gitu, dikerjakan gitu ya, karena ada pertimbangan tertentu juga gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas nanti saja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bentuk flowchart antara strategi dan project selections, kira-kira beginilah tahapannya ya. Dimulai dari kita melakukan atau melakukan review terhadap visi misi daripada organisasi. Kemudian biasanya di dalam melakukan proses mereview visi misi, kita biasanya melakukan semacam SWOT analysis ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat eksternal dan internal factors, di mana eksternal factors itu meliputi kita melihat ada opportunity apa di sekeliling bisnis kita dan juga ancaman apa, trade-nya apa di sekeliling bisnis kita. Sementara kalau dari internal di internal factors ya, kita akan melihat strength dan weaknesses dari perusahaan kita. Nah, di dalam tahapan mereview atau revise mission, biasanya kita bertanya, siapakah kita gitu ya di organisasi kita ini, siapakah kita gitu. What are we now gitu ya. Nah, dari sanalah biasanya nanti informasinya setelah kita melakukan review, menganalisa, ya kurang lebih seperti yang dilakukan dalam SWOT analysis, itu kita bisa nanti setting strategi organisasi apa yang diperlukan serta objektifnya untuk nanti bisa mencapai misi yang kita inginkan. Ya. Nah, dari sinilah tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya diturunkan ya portfolio of strategic choices-nya seperti apa saja, di mana ini maksudnya adalah apa, what do we intend to be? Kita tuh pingin jadi apa sih gitu ya ke depannya di long term-nya. Nah, dari portfolio of strategic choice ini kemudian kita turunkan ke strategi implementation-nya, lalu kemudian diturunkan lagi ke project selections dan project yang terpilih. Nah, project terpilih inilah yang nantinya kita gunakan sebagai sarana untuk kita menuju kepada masa depan yang kita sudah rumuskan di awal tadi. Ya, kurang lebih begini kaitannya Bapak Ibu terkait dengan project selection. Nah, sekarang pertanyaannya, do project manager need to understand strategy? Ya, ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Apa perlu project manager itu memahami juga strategi organisasi? Atau biarkan sajalah para top manajernya yang memikirkan itu, saya sebagai project manager hanya cukup untuk memastikan bahwa project ini selesai tepat pada waktunya, on budget, on time, seperti itu. Bagaimana kalau menurut Bapak Ibu? Nah, silakan Pak Taget. Kalau menurut saya Bu, perlu Bu Ya. mengetahui strategi. Karena ada yang saya baca, salah satu yang penting bagi project manager itu mengetahui selain apa yang diinginkan dari stakeholder, dia juga perlu tahu strategi dari perusahaannya gitu. Karena yang takutnya terjadi adalah project selesai, tetapi hasil yang diinginkan itu ternyata melenceng atau demi mencapai tujuannya malah tidak sesuai dengan yang diinginkan dari perusahaan gitu. Masih tujuan tercapai tapi caranya tidak sesuai gitu Bu. Tujuannya tercapai, caranya tidak sesuai. Ini
apakah kita berbicara mengenai strategi, konteks kata strategi yang sama ya Pak ya? Karena saya ingat rasanya Pak Tagiat yang bertanya ya, atau minggu Ya, lalu ya. maksudnya ini strategi perusahaan kan, Bu? Oh, strategi perusahaan ya, betul ya, Ya, strategi. ya, Bu. Baik, Ya, baik. Karena saya ingat minggu lalu ada yang bertanya ya, ya strategi itu saya, Bu. mungkin. Oh iya, Pak Tagiat ya, oke. Iya, Heeh. Jadi kita strategi organisasi ya Pak ya, bukan iya, strategi cara untuk strategi ini ya, cara melakukan aktivitas proyeknya ya Pak ya. iya, iya, Bu. Iya, maksud Oke. saya. Iya, iya, Oke. cocok, Bu. Baik, ya. Jadi memang kalau kalau saya sepakat dengan Pak Tagiat ya, seorang project manager itu ya perlulah mengetahui strategi dari organisasi ya, tidak tutup mata begitu, karena paling tidak dia dapat menginline-kan nanti bagaimana project tersebut bisa supporting organisasi strategi tersebut begitu ya. Perusahaan pingin kemana, proyek-proyek itu kan mestinya mendukung agar perusahaan bisa ke tempat yang mereka inginkan kan begitu ya, yang organisasi inginkan. Nah, sehingga perlu project manager itu memahami juga, idealnya begitu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Project management historically has been preoccupied solely with the planning and execution of project. Strategy was considered to be a responsibility of senior management. Ya, awalnya seperti ini ya. Ini adalah old school thinking. Sementara kalau new school thinking itu merecognize bahwa project management itu adalah ada di dalam center dari strategi tersebut, gitu ya. Jadi bukan tidak perlu tahu gitu. Kalau dulu mungkin memang hanya perlu tahu bagaimana cara mengeksekusi daripada proyek begitu ya. Urusan strategi itu urusan senior management atau top manajemennya. Ini itu old school gitu ya. Kalau sekarang harus tahu gitu. Jadi dengan dengan mengetahui ini maka mereka bisa melakukan penyelesaian proyek dengan lebih baik sekaligus juga nanti mensupport mengenai tujuan daripada organisasi tersebut ya. Jadi penting. Nah, balik lagi ke project selection Bapak Ibu, maka di sini disampaikan bahwa ada faktor-faktor kunci yang perlu kita pertimbangkan agar nanti project selection-nya itu menghasilkan suatu pilihan yang baik. Yang pertama di sini disampaikan adanya transparansi, ya. Jadi transparansi ini adalah kunci dari objektivitas, ya. Jadi perlu transparan di dalam melakukan project selection, ya, sehingga nanti pilihan ini memang suatu pilihan yang baik karena orang-orang itu yang terlibat di dalam pemilihan itu memilihnya memang dalam dengan dasar objektivitas gitu ya. Jadi bukan berdasarkan subjektivitas ya. Subjektivitas ini perlu dihindari atau perlu bisa diminimasi karena nanti tergantung pada hanya pihak-pihak tertentu saja. Biasanya di dalam suatu organisasi ada yang orang-orang tertentu yang mempengaruhi, seringkali yang punya power mempengaruhi para decision maker gitu ya. Dia yang mengambil keputusan. Itu ada yang seperti itu ya. Tapi dengan transparan, maka prosesnya akan menjadi lebih jelas. Apa yang digunakan sebagai dasar keputusannya juga diketahui bersama, sehingga nanti jadi lebih uh, objektif gitu. Jadi penting untuk di dalam pemilihan proyek tersebut menjaga transparansi. Lalu berikutnya, project selection itu perlu mempertimbangkan
dari berbagai macam sisi dan melihat kepentingan dari berbagai macam stakeholder, ya. Jadi holistik, ya, menyeluruh. Jadi kita perlu mempertimbangkan dari berbagai macam sudut pandang atau perspektif, ya. Tentunya stakeholder yang dimaksud ini adalah stakeholder yang memang sangat berkepentingan pada proyek tersebut, ya. Tujuannya adalah di sini meminimasi bias, ya, meminimasi ya bias itu ya termasuk arahnya ya subjektivitas gitu. Kita harus melihat dari beberapa sisi, ya, jangan hanya satu orang saja gitu, ya, atau satu pihak saja, harus menyeluruh, ya. Involve all relevant stakeholders. Kemudian berikutnya adalah alignment with strategy. Ini tadi yang kita sudah bicarakan bolak-balik, ya. Jadi sedapat mungkin kita menginline-kan proyek-proyek yang terpilih dengan strategi perusahaan dan pilih yang terbaik. Lalu involve project manager. Ini tadi yang sempat kita singgung di awal, ya. Ada catatan kalau dulu seringkali project manager itu baru diikutkan setelah proyeknya dipilih, baru terus diminta untuk bertanggung jawab menyelesaikan gitu, ya. Nah, sebaiknya project manager itu juga perlu dilibatkan sejak awal sebelum sejak awal proses project selection itu dilakukan. Sehingga paling tidak dia memahami mengenai faktor-faktor apa yang dipertimbangkan, mengapa suatu proyek itu tidak dipilih, dan hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan. Itu sudah diketahui oleh project manager dari awal, ya. Sehingga nanti juga si project manager ini pada waktu mengeksekusi itu bisa bekerjanya lebih baik gitu. Artinya dia memahami kenapa kok proyek ini dipilih. Nah, di sisi lain, bila melibatkan project manager di dalam proses pemilihan proyek, biasanya project manager ini punya pengalaman yang sangat valuable untuk dipertimbangkan di dalam proses seleksi, ya. Hal-hal yang barangkali project manager saja yang tahu, ya, karena dia pengalamannya di project-project yang lainnya. Nah, pengalaman atau informasi dari project manager ini penting sehingga nantinya bisa memperbaiki pula keputusan yang nanti diambil gitu, ya. Karena sudah mempertimbangkan dari sisi pengalaman dan juga barangkali faktor-faktor lainnya. Nah, berikutnya adalah yang terakhir di sini adalah project selection atau prioritization tools-nya. Jadi perlu mempertimbangkan tools-nya juga, Bapak Ibu. Jadi gunakan tools yang benar, ya, yang objektif. Dapat mungkin kita gunakan ya bisa dikombinasikan sebenarnya Bapak Ibu, bisa melibatkan quantitative tools, bisa juga dikombinasikan dengan qualitative tool. Karena kadang quantitative tool itu meskipun objektif tetapi ada keterbatasan. Begitu juga dengan subjective tools, kadang dia lebih bisa mengakomodasi beberapa hal tapi juga punya limitation dalam hal objektivitas, ya. Jadi ini beberapa yang dipertimbangkan. Nah, di dalam melakukan pemilihan proyek Bapak Ibu, biasanya kalau terkait dengan tools ini tadi gitu, ya, itu biasanya ada selection kriterianya, itu bisa dibagi dua, ya. Kriteria finansial ataupun kriteria non finansial, ya. Kriteria finansial itu tools yang terkait di dalamnya yang bisa dipergunakan. Ini adalah tools yang biasanya kita sebut payback period gitu, ya. Kemudian net present value atau NPV. Ada juga internal rate of return atau IRR gitu. Ini adalah 3 tools yang sering dipakai Bapak Ibu kalau melakukan project selection di mana kita melihatnya dari kriteria finansial. Kalau dilihat dari kriteria non finansial, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa kriteria yang ya non finansial berarti yang di luar sisi-sisi atau aspek keuangan. Jadi misalkan contoh importance to the
importansi ya, tingkat kepentingan terhadap perusahaan, misalkan begitu. Atau dilihat dari sisi seberapa penting dia terkait dengan strategi perusahaan, bisa begitu ya Bapak Ibu. Kemudian misalkan dari sisi eh, kompetensi yang dimiliki, bisa seperti itu ya. Jadi yang intinya beberapa kriteria non finansial itu bisa kita gunakan untuk melengkapi yang finansial. Nah, di dalam melakukan project selection, kita bisa membuat model-model cara kita memilih suatu project. Jadi kita bisa menggunakan model di sini yang kita sebut sebagai multi-weighted scoring model, di mana pada intinya model ini melibatkan cara pemilihan dengan menggunakan bobot-bobot tertentu dan teknik scoring. Ya, jadi nanti saya tunjukkan seperti apa bentuknya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat di awal bahwa salah satu cara kita melakukan pemilihan proyek adalah menggunakan finansial. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan payback period atau di sini kita sebut dengan payback model gitu ya. Nah, kalau di payback model itu sesuai dengan namanya, maka kita akan menyeleksi suatu proyek dengan melihat proyek mana yang bisa nanti mengembalikan investasi atau modal yang dikeluarkan untuk proyek tersebut. Nah, biasanya kriteria pemilihannya adalah memilih proyek yang paling cepat bisa mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan untuk proyek tersebut. Ya. Nah, tentunya di sini biasanya di dalam melakukan perhitungannya, nanti kita harus menghitung berdasarkan cash flow ya Bapak Ibu, aliran uang gitu ya, yang biasanya aliran uang masuk dan keluar itu yang kita coba pergunakan di dalam financial model, khususnya payback model ini. Nah, kemudian berikutnya ada yang tadi disebut dengan net present value model. Jadi di dalam net present value model ini kita nanti mendasarkan kriteria pemilihan berdasarkan nilai sekarang ya, net present value. Jadi berapa nilai sekarang gitu ya bersihnya. Biasanya yang dipilih kalau berbeda dengan payback model tadi, maka yang dipilih adalah yang memberikan net present value atau NPV positif terbesar biasanya ya. Jadi karena positif terbesar itu berarti paling menguntungkan gitu ya. Dan positif kalau kita dapat positif NPV berarti untung gitu. Jadi proyek bisa kita pilih yang memberikan keuntungan terbesar. Tapi kalau NPV-nya negatif, maka tentu saja proyeknya di-reject saja karena kan negatif itu artinya lebih besar cost-nya dibandingkan dengan profit-nya ya. Nah, biasanya kita menggunakan rumus seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, NPV sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N. Kemudian RT dibagi dengan 1 plus I pangkat T. RT ini mungkin di beberapa literatur Bapak Ibu melihat notasi yang menggunakan notasi atau simbol yang berbeda. Kalau di sini dipakainya R ya, kadang pakainya F gitu ya Bapak Ibu. Tapi apapun itu merefleksikan net cash inflow outflow during the single period of T. Jadi periodenya T. Dan I ini adalah discount rate or return yang dipertimbangkan ya. Dan T ini adalah number of timer period. Oke. Bapak Ibu, ini ada contoh. Bapak Ibu mungkin saya tidak tahu ya di kelas ini mungkin udah ada yang sangat familiar dengan financial model seperti ini. Karena ini sangat mudah, Bapak Ibu juga bisa kerjakan di Excel. Di Excel itu ada function-function yang tinggal klik aja Bapak Ibu.
itu sudah ada pilihannya net present value misalkan begitu ya. Nah, namun ini saya coba tunjukkan bagi khususnya barangkali bagi yang belum familiar ya Bapak Ibu dan ini saya ambil dari buku apa namanya referensi yang saya gunakan sini Microhill ya. Bukunya Larson and Gray ya, yang dulu pernah saya tunjukkan ya, atau mungkin saya sebutkan gitu ya, buku tentang project management Larson and Gray. Nah, di sini diberikan contoh Bapak Ibu, ada project A dan project B. Nah, oke. Nah, ada project A dan project B, di mana diberikan informasi atau data di sini, investmentnya berapa untuk project A, dan kemudian project B juga diberikan di sini. Data lain yang disampaikan di sini ada annual saving, ya, seperti yang Bapak Ibu lihat sini. Annual saving ini jadi inflow dan outflow-nya itu sudah dikonversikan ke nilai tahunan Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan perhitungan payback period untuk masing-masing project A dan project B. Nah, payback ini hitungannya sama dengan ini Bapak Ibu. Di sini D8 dibagi D9 berarti D8 ini adalah investment dibagi dengan annual saving-nya ya. Betul ya Bapak Ibu ya? D8 dibagi dengan D9. Dapatlah nilai 3,1 ya. 3 tahun 0,1 itu berapa? 3 tahun berapa bulan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian project B dengan cara yang sama di sini payback-nya kan F8 dibagi F9 dapatnya 3,6 ya. Berarti kalau menggunakan analisa payback mana yang Bapak Ibu pilih? Apakah project A atau project B? Project A. Project A. Betul. Ya, betul Pak. Project A. Karena dia paling cepat mengembalikan investasinya. Ya, bisa menutup investasi. Nah, namun Bapak Ibu menggunakan cara seperti ini, menurut Bapak Ibu, apakah akan memberikan suatu keputusan yang tepat? Belum, Bu. Kenapa, Pak? Karena belum memperhitungkan risiko. Belum memperhitungkan risiko. Oke, risiko apakah itu, Pak? Apa ya, Bu? Kemarin sempat sih. Oke, nggak apa-apa, Pak. Hmm, Oke, bagaimana? Resikonya barangkali bisa didetailkan. Maksudnya apa begitu, ya? ya mungkin kayak kan diskon rate-nya kan belum tentu seperti itu ke depannya, Bu. Bisa berubah-berubah karena adanya inflasi. Terus apalagi ya, risiko-risiko yang tidak terkait dengan perhitungan yang seperti ini, Bu. Seperti adanya bencana dan lain kayak gitu, Bu. Ya, ya, betul, Pak. Jadi memang ini sebenarnya ini kan memang kalau finansial kriteria atau finansial model, memang ada banyak hal yang dia tidak masukkan di sini dalam bentuk apa ke dalam analisa finansialnya gitu ya Pak ya. Maksud saya begini, seperti tadi yang disebutkan ada bencana dan sebagainya begitu ya. Mungkin tidak secara langsung dia tunjukkan di dalam angka-angka ini, Pak. Ya, itu sebenarnya bisa nanti sebagai tambahan analisa sebelum mengambil keputusan itu bisa ya. Eh, jadi mengikutkan non financial kriterianya. Tapi yang maksud pertanyaan saya tadi itu Pak,
sebenarnya kalau payback period itu dalam perhitungan yang hanya membagi antara investment dan annual saving, dan di sini kan masih belum dilihat ya, belum ditunjukkan, dia belum memperhitungkan time value of money, Pak, biasanya. Payback period itu nggak menghitung dengan menghitung suku bunga, Pak, seperti yang tadi disebutkan ya. Oh, di bawahnya itu ada note-nya, Pak. Payback does not use the time value of money. Jadi dia cuma simply membagi berapa investmentnya dibagi berapa kira-kira annual saving-nya, ya udah bagi aja waktunya. Nah, padahal sebenarnya nilai uang itu berbeda setiap waktunya, Pak. Jadi bisa jadi nanti keliru karena belum memperhitungkan adanya suku bunga, ya. Lalu yang kedua, karena dia hanya berfokus kepada kapan dia bisa menutup modalnya atau berapa lama, berapa tahun dia bisa menutup modalnya. Pada saat kita memutuskan bahwa Project A itu yang terbaik dari sisi payback periodnya. Tetapi setelah tahun keempat misalkan, setelah tahun ini, kan ini tahun ketiga udah tertutup ya, tahun ketiga berapa bulan gitu ya, udah ditutup investmentnya. Tapi dia tidak memperhitungkan apa yang terjadi setelah periode payback ini, ya. Yang tadi disebut risiko tadi ya Pak ya. Memang dia paling baik karena menutup cepat, tapi bagaimana cash flow-nya itu setelah tahun keempat itu belum kelihatan di sini, ya. Sehingga memang biasanya kalau ingin lebih akurat lagi kita menggunakan analisa finansial yang lainnya, ya. Kalau NPV, mungkin NPV di slide yang berikutnya ini ya Pak ya. Kalau di sini sekalian disebutkan rate of return-nya. Jadi rumusnya ya seperti ini ya Pak ya, disebutkan rate of return-nya berapa. Jadi rate of return ini adalah annual saving-nya dibagi dengan investment-nya. Jadi kebalikan yang tadinya ya. Kalau tadi kan investment dibagi dengan annual saving, kalau ini annual saving dibagi dengan investment-nya ya. Nah, di sini sebenarnya kebalikan dengan payback-nya ya. Dia kalau dari rate of return-nya yang dipilih ya Project A di sini ya, karena memang rate of return-nya jadi lebih tinggi dibandingkan dengan Project B kalau untuk rate of return-nya. Kemudian kalau kita lihat NPV, nah ini bisa kalau di Excel Bapak Ibu tinggal ini aja, tinggal memasukkan aja ini ya, ada rumusnya di sana. Nah hitungannya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat formulanya, tinggal memasukkan angka-angka di sini. Nah nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa hasil perhitungannya dengan asumsi 15% ya, suku bunganya, Project A itu mendapatkan mendapatkan net present value dengan nilai positif, yaitu $54.235. Sementara B itu cash flow-nya, kalau dilihat net present value-nya, hasilnya adalah negatif. Artinya NPV itu karena dia positif, maka Project A lah yang terbaik. Nah, jadi dari tiga metode financial kriteria model ini, ketiga-tiganya keluar dengan rekomendasi yang sama, kebetulan adalah A. Tapi ada kadang ya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan metode yang berbeda, keputusannya itu bisa beda Pak, ya. Jadi nggak selalu sama. Nah, NPV model ini sebenarnya lebih realistik karena dia paling tidak sudah mempertimbangkan time value of money. Jadi yang diwujudkan dalam bentuk suku bunga itu tadi, ya. Jadi paling tidak lebih mendekati lah kalau terjadi ini suku bunga itu sudah impliedly menunjukkan faktor inflasinya ya Bapak Ibu. Nah itu ini penjelasan tentang financial model ya yang menggunakan financial criteria. Berikutnya Bapak Ibu yang tadi
pada slide sebelumnya itu kan ditunjukkan ada multi scoring multi weighted scoring model ya Bapak Ibu. Ini salah satu bentuknya bisa seperti ini ya. Contohnya ditunjukkan dalam matriks ini. Misalkan Bapak Ibu, ini ada project 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini kriterianya. Itu ada yang menggunakan kriteria stay within core kompetensi, kemudian dilihat juga apakah dia fit ke strateginya gitu ya. Kemudian urgensinya seperti apa. Lalu di sini juga ada kriteria 25% of sale from new product. Jadi ada kebijakan dari perusahaan gitu ya. Kemudian juga kebijakannya ada di sini terkait dengan reduce defect to less than 1%, misalkan begitu Bapak Ibu. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, selain kriteria yang non finansial ini, di contoh ini ditunjukkan juga tiap kriteria ini tidak memiliki bobot yang sama. Jadi bisa beda-beda Bapak Ibu, dan seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, yang paling besar adalah yang strategic fit. Dia bobotnya paling besar, kemudian diikuti dengan kaitannya apakah yang terkait dengan new product atau tidak ya. Jadi ada 2,5 gitu. Jadi karena tiap kriteria itu bisa jadi tidak sama tingkat kepentingannya. Ini diplotting di sini. Nah, kemudian selanjutnya diberikan skor. Nah, untuk project 1 misalkan diberikan scoring. Kalau terkait dengan kriteria stay within core kompetensi, nilainya berapa gitu ya. Siapa yang memberi scoring ini? Ya biasanya bentuknya seperti ada diskusi, brainstorming gitu ya, bersama-sama berbagai pihak atau stakeholder terlibat, top management dan orang-orang yang berkaitan dengan proyek ini itu diajak untuk memberikan scoring. Misalkan scoringnya adalah 1 untuk proyek 1 ya. Dikaitkan dengan strategic fit-nya scoringnya 8. Ini katanya scoringnya 1 sampai 10 ya Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nah, dari sini kan bisa nanti dihitung berapa weighted totalnya. Misalkan proyek 1 ini totalnya 66. Dari manakah diperoleh? Ya Bapak Ibu pasti sudah bisa menebak. Ini diperoleh dari perkalian 1 kali bobotnya, 8 kali bobotnya ini, dan seterusnya dapat 66. Ya. Sehingga nanti bisa Bapak Ibu lihat di sini dari angka weighted totalnya, mana yang paling diprioritaskan. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat yang paling tinggi adalah project 5. Berarti project 5 ini yang nanti kita jadikan prioritas yang pertama. Lalu yang kedua adalah project N misalkan gitu ya. Nggak tahu ini project keberapa. Terus ketiga adalah project 1. Tinggi Bapak Ibu. Jadi kurang lebih begitu contohnya untuk bagaimana melakukan seleksi menggunakan finansial maupun non finansial. Nah, ini kapan ini ya kita menggunakan model seleksi tertentu begitu ya. Artinya tentu kita juga perlu mempertimbangkan ya model seleksi yang mana yang akan kita yang kita pergunakan ya. Jadi kalau kita sebenarnya bisa juga Bapak Ibu sebelum memilih itu kita membuat dulu klasifikasi dari proyeknya ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat seberapa baik dia fit dengan strategik atau strategik perusahaan ya atau apa? Oh maaf nih, deciding how well a strategic or operation project fit the organization strategy. Jadi intinya berapa fit project tersebut ke organization strategy. Bisa berdasarkan classification itu ya. Atau juga Bapak Ibu bisa menggunakan yang tadi model-model yang sudah
disebutkan pilih salah satu barangkali atau kombinasi juga tidak apa-apa sebenarnya Bapak Ibu untuk saling melengkapi ya. Misalkan tadi gunakan weighted scoring model untuk melihat project mana sih yang paling dekat dengan organization strategic goals-nya ya. Nah, dengan menggunakan cara pemilihan seperti ini diharapkan kita bisa memilih proyek yang paling relevan dan kita bisa meminimasi jumlah proyek yang tidak ada gunanya gitu ya, wasteful gitu karena tidak terlalu fit dengan strategi perusahaan. Ya, dan ya kita dapat berapa keuntungan lah dengan memilih proyek yang tepat. Nah, kemudian di sini ini saya ambilkan juga dari buku Larson and Gray, di mana di sana ada yang di dalam buku itu dia mencoba menggolongkan tipe-tipe project begitu ya yang disebut dengan project portfolio matrix, di mana matrix ini dibagi 4 gitu, di mana masing-masing marginnya itu diberikan istilah begitu atau title gitu atau nama seperti misalkan bread and butter project, kemudian pearl, kemudian ada white elephant dan oyster, di mana untuk menggolongkannya ini akan ditentukan oleh dua aspek, yaitu dilihat dari technical feasibility-nya atau terkait dengan how easy project itu dilakukan, apakah dia tingkat kesulitannya, tingkat feasibility-nya rendah atau tinggi, dan ini bisa dikompetkan dengan net present value dari apa project tersebut ya, net present value given success komersial atau komersial potensial apakah low atau tinggi. Nah, contohnya kita ambil salah satu misalkan di sini white elephant. Nah, white elephant itu artinya technical feasibility-nya itu rendah. Ya, berarti tidak gampang ya. Tidak mudah ini dilakukan white elephant itu. Dan di sisi lain juga dia tidak memberikan komersial sukses gitu. Nah, ini low. White elephant itu low. Yang paling menarik sebenarnya kan yang di Pearl ini ya. Jadi visibility dari teknikalnya itu tinggi dan juga net present value given success-nya juga tinggi. Nah, bisa menggunakan kelompok-kelompok seperti ini Bapak Ibu untuk melihat atau mengklasifikasikan proyek-proyek yang Bapak Ibu punya sehingga nanti bisa dipilih gitu ya. Yang mana yang terbaik gitu. Saya kira untuk slide adalah seperti itu Bapak Ibu yang saya siapkan untuk di sharing pada malam hari ini. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau diskusi? Baik, mohon maaf tadi saya teralihkan. Baik, kayaknya ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak Tagia terlebih dahulu. Setelah itu Pak Tommy ya, habis itu Pak Hendra. Tadi siapa lagi? Oke Bu, saya ini tertarik dengan yang tool yang weighted yang memberikan beban-beban di setiap non finansial apa tuh tadi klasifikasinya? Kriteria itu tadi ya Pak. Ya, kriteria. Yang saya ingin tahu itu Bu, Ya. biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang bagus menempatkan beban-bebannya itu masing-masing kriteria itu biasanya di rentang berapa? Atau mungkin ada literatur yang bisa membantu untuk memahami memberikan beban pada kriteria tersebut. Ya.
Terima kasih, menarik ini pertanyaannya ya Pak. Jadi bagaimana menentukan bobotnya gitu ya. Mana yang kita berikan bobot lebih tinggi gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya yang biasanya Pak yang dilakukan itu kalau simpelnya Pak Tagiat itu bisa dilakukan dengan kalau kalau ini bisa langsung korup ya Pak ya. Maksudnya langsung sepakat ya. Itu bisa dilakukan dengan brainstorming biasa Pak. Jadi ya kesepakatan berapa-berapanya. Nggak terlalu saklek sebenarnya Pak, nggak ada yang harus tiga, harus ini enggak. Tapi berdasarkan kesepakatan berbagai stakeholder yang terlibat di dalam penentuan penentuan bobot tersebut. Bobot pun sebenarnya juga bisa diambil dari 1 sampai 10 gitu ya. Ada yang 1 sampai 100 gitu Bapak ininya. Oh maaf. Eh persen ya biasanya ya. Pas 10%-nya, 20, pokoknya komplitnya 100 gitu kan ya Pak ya. 100%. Nah, cara cara lain selain cara brainstorming begitu ya. Jadi brainstorming itu kan lebih pada berdiskusi bersama, kemudian menetapkan memberikan kesepakatan. Nah, ada juga yang menggunakan cara apa namanya, menggunakan seperti multi kriteria decision gitu, Pak, ya. Pakai AHP segala gitu ya. Agak 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 panjang itu, tapi itu biasanya kalau misalkan tidak bisa diambil, apa namanya, kriterianya itu agak kompleks gitu, Pak. Banyak misalkan ya. Jadi perlu perhitungan lebih 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 detail di sana. Nah, beberapa orang menentukan bobot-bobot ini adalah dengan cara-cara seperti menggunakan metode AHP itu, ya, Analytical Hierarchy Process. Ada juga pernah saya baca itu menggunakan, setahu saya menggunakan metode Delphi gitu. Delphi itu juga pada prinsipnya sebenarnya cara untuk berdiskusi untuk mendapatkan mufakat. Cuman cara atau tekniknya itu agak berbeda dengan kalau brainstorming. Brainstorming itu kan saling ngomong gitu bersama-sama ya dalam satu tempat ya Bapak Ibu ya. Langsung terus mufakat gitu ya. Berdiskusi dulu terus kira-kira gini begitu. Setiap orang mungkin punya pendapatnya sendiri didengarkan, kemudian akhirnya sampai terakhir sepakat segini ya bobotnya, bisa seperti itu. Tapi kalau Delphi ini mungkin pihak-pihak ini tidak saling bertemu, dia punya pikiran sendiri gitu ya. Berapa kemudian dikumpulkan, nanti dilihat rating lagi gitu ya. Mana yang lebih penting, kemudian dibalikkan lagi setelah dikerucutkan lagi, misalkan mengenai bobot-bobot tersebut, kemudian dibalikkan lagi untuk diseleksi yang mana yang paling penting dan seterusnya. Jadi modelnya secara terstruktur, tetapi tidak harus bertemu begitu orang-orang yang melakukan pemilihan. Ada yang seperti itu Pak Tagiat. Nah, mengenai berapa-berapanya itu sebenarnya tidaklah saklek gitu ya, karena yang tahu ini adalah organisasinya, perusahaannya sendiri. Mana yang dianggap Pak ya, cari barangkali di buku-buku soal AHP bisa juga Bapak Ibu Pak Tagiat. Tapi yang simpel sebenarnya kalau yang seperti tadi dengan brainstorming gitu itu sudah cukup Pak Tagiat. Oh ya Bu, berarti masing-masing perusahaan dan organisasi itu memiliki resepnya sendiri ya Bu dalam Ya, menentukan proyek yang dia bisa terima atau tidak. betul Pak, betul sekali. Ya. Oh ya, oke oke Bu. Dan karena Dan ini masih di tahap planning Pak ya, biasanya di tahap awal sekali, maka kedetailan itu sebenarnya nggak harus ini ya Pak ya. Misal bobotnya nanti jangan-jangan salah memberikan bobot. Yang penting antar kriteria itu sudah disepakati gitu Pak. Tingkat kepentingannya, nggak harus harus angkanya itu harus betul sekali gitu Pak. Mungkin lebih juga ini ya ada subjektivitas juga sebenarnya ya antara ngasih 2,5 apa 2 gitu ya kadang kadang ya tergantung kesepakatan Pak mana yang lebih dipentingkan. Di beberapa contoh bobot itu bisa sama juga kalau dia nggak ketemu mana lebih penting berarti dianggap sama pentingnya Pak gitu. oh ya Bu, oke Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih. Tadi Pak siapa ya Pak Heri ya siapa Pak? Saya lupa ini tadi. Tadi saya Bu, Pak tapi Tommy ya. sudah ya sudah terjawab
Oke, Ya, baik. pertanyaan. Baik, terima kasih juga Pak Tommy. Ada satu lagi tadi Pak, siapa ya? Saya Bu izin Oh, Pak bertanya Bu. Hendra. Silakan Pak Hendra. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait bab strategi, kemudian project selection, kemudian case success dan juga portfolio management system. Nah, di akhir apakah ada model dalam quality control suatu proyek ataupun monitoring ataupun audit dalam apa standar yang digunakan? Karena kan ibaratnya suatu strategi itu perlu apakah ini strateginya sesuai, cocok atau enggak? Apakah itu quality controlnya itu di akhir ataupun pada saat prosesnya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini barangkali nanti Bu Evina yang menjelaskan, Pak. Tetapi karena biasanya kalau di mata kuliah kita ini lebih fokus ke eh, mungkin di planningnya ya Pak ya. Beberapa executionnya mungkin tidak terlalu mendetail. Tetapi memang proyek itu ya harus dimonitor Bapak Ibu. Ya, salah satu tahapan dari proyek itu kan selain dia inisiasi, kemudian planning, implementation, ya monitoring kan evaluation kan begitu ya. Itu tahapan yang harus ada ya. Dan kapankah kita melakukan monitoring terkait dengan kualitinya? Itu bukan saya kira jangan menunggu sampai akhir ya Pak ya. Karena nanti terlalu terlambat. Itu perlu dilakukan secara berkala pada saat masih saat implementasi itu, Pak. Jadi semakin kita terlambat menyadari adanya ketidak istilahnya apa namanya kurang baiknya proses itu dilaksanakan dan potensi menyebabkan kualitinya itu menurun atau tidak baik begitu ya, Pak ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi itu kalau bisa sudah diketahui dari awal sehingga cost-nya pada saat harus melakukan perbaikan itu bisa diminimasi ya. Bagaimana bentuknya untuk melakukan monitoring saya kira juga sangat tergantung daripada bentuk proyeknya Bapak Ibu. Nah, kalau konstruksi misalkan ya, konstruksi itu ya saya kira ada seperti kurva S-nya gitu ya, itu yang dipakai bandingan sudah sampai terlaksana di mana, kemudian setiap minggu, setiap periodik selama dalam waktu yang periode tertentu itu harus dimonitor kan pencapaiannya Pak ya, dan sesuai nggak dengan ekspektasinya. Jadi untuk bisa mengetahui apakah ini nanti dia akan on time, on budget, on quality kan begitu Pak. Jadi tidak menunggu sampai akhir. Harus dilakukan evaluasi secara berkala pada saat proses tersebut masih di dalam pengerjaan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Baik. Bila tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, saya kira kita bisa cukupkan untuk kuliah